Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aulia, NIM 8566411132, Universitas Terbuka dari UPPJJ Jambi Pokjar Kerinci. Di sini saya akan melakukan praktikum ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem yang berbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, dan konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer, yaitu pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang sudah terbentuk secara alami, sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu sawah, taman, dan kebun. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah 1. Lembar pengamatan, 2. Alat tulis, 3. Aplikasi barometer, dan 4. Lingkungan sekitar. Untuk yang pertama, kita akan menuju ekosistem daratan yaitu sawah. Komponen autobiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik. Suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup baik. Adapun komponen biotik yang kita temukan ada ekosistem sawah. Untuk yang pertama ada padi, dan untuk yang kedua ada sayur bayam, dan yang ketiga ada sayur kangkung, dan yang keempat ada keladi, dan yang kelima ada rumput. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen autobiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya ada jenis hewan, yaitu yang pertama ada sapi, yang kedua ada burung, yang ketiga ada siput, yang keempat ada semut, dan yang kelima ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Untuk selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen autobiotik beserta kondisinya yang ada di hutan adalah kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gabut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Untuk yang pertama ada pohon jeruk, yang kedua ada tumbuhan ilalang, yang ketiga ada pohon pisang, yang keempat ada tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada tumbuhan daun singkong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen autobiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanaman untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses pertumbuhan. Untuk yang pertama ada nyamuk, dan yang kedua ada semut, hewan yang ketiga ada ulat, dan hewan yang keempat ada laba-laba, dan hewan yang kelima ada anjing. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain dengan yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang diperlukan yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan kali ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur komponen biotik dan autobiotik yang membentuk sistem ekologi atau disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Nah, sampai di sini dulu praktikum hari ini, dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.